Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Vinda Zara dan lagi-lagi mengerjakan tugas secara online, kuliah juga secara online. Jadi karena cuaca di luar juga lagi kurang bagus, kondisi di luar juga lagi kurang kondusif karena adanya virus corona. Jadi semua serba online. Oke, jadi aku akan membahas tentang yang pertama itu ada konsep diri dan yang kedua itu ada tipe kepribadian. Oke, langsung aja kita ke penjelasannya. Sebentar. Kalau kita bicara mengenai soal konsep diri, pastinya kan ada yang negatif dan juga positif. Oh, kebalik, ada juga yang positif dan juga negatif. Setiap individu seseorang itu atau rata-ratanya pasti memiliki konsep diri yang positif, tapi juga ada negatifnya. Seperti aku sendiri, aku itu gak hanya memiliki konsep yang positif saja. Jadi aku ini tidak hanya memiliki konsep diri yang, atau bahasanya aku tidak hanya menguasai konsep diri yang positif saja, tetapi aku juga punya konsep diri yang negatifnya. Kenapa? Karena yang sudah beberapa aku ketahui tentang konsep diri positif maupun negatif. Jadi misalnya dari konsep diri yang positif, yang pertama yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Jadi maksudnya itu orang ini yakin kalau setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Ia selalu merendah diri, tidak sombong. Jadi maksudnya merasa setara dengan orang lain ini, dia tidak sombong atau bahkan dia tidak mencela atau meremehkan, bukan mencela atau meremehkan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Jadi maksudnya menerima pujian tanpa rasa malu tanpa menghilangkan rasa merendah diri. Jadi meskipun ia menerima pujian, ia tidak membanggakan. Walaupun dia dipuji, dia tidak membanggakan dirinya sendiri, bahkan meremehkan orang lain. Jadi dia tetap merasa ya walaupun dia dipuji ya udah, dia nggak kayak melebih-lebihkan dirinya atau membanggakan diri di depan orang lain. Keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta perilaku yang berbeda. Lalu yang kelima, mampu memperbaiki karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Jadi maksudnya itu dia mampu mengintrospeksi diri sebelum dia mengintrospeksi orang lain. Lanjut, ciri-ciri konsep diri yang negatif. Yang pertama itu peka terhadap kritik. Jadi orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterima dan mudah marah. Jadi misalnya aku dikritik sama si A, terus aku karena aku orangnya itu pekaan terhadap kritik, jadi aku marah nih. Apa yang aku omongin dikritik sama dia, apa yang aku bicarakan dikritik sama dia, terus aku kayak merasa marah dikritik. Jadi aku nggak suka dikritik. Selain ada yang peka terhadap kritik, ada juga yang hiperkritik. Jadi maksudnya yang di hiperkritik itu hiperkritis. Dia selalu mengeluh atau kayak tadi itu dia mencela atau meremehkan pendapat orang lain. Ada responsif sekali terhadap pujian. Jadi maksudnya walaupun dia mungkin berpura-pura menghindari pujian, ia tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada waktu menerima pujian. Buat orang seperti ini, segala macam embel-embel yang menjunjung harga dirinya menjadi pusat perhatian. Bersamaan dengan kesenangannya terhadap pujian, mereka pun hiperkritis terhadap orang lain. Next, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Maksud dari merasa tidak disenangi orang lain itu apa sih? Jadi ia tuh dia merasa tidak diperhatikan oleh yang bener tondong ngomongnya. Jadi dia tuh merasa tidak diperhatikan. 5, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Nah,
Dari ciri-ciri konsep diri yang negatif tersebut, ada satu yang termasuk dalam sebuah bahwasannya itu adalah aku banget. Nah, ini ada cerita dimana saat itu aku mengikuti salah satu kompetisi yang kebetulan itu adalah salah satu bagian dari kegiatan yang aku sukai, yaitu olahraga pencaksilat. Saat itu dimana semua para atlet itu berkumpul ada di salah satu kompetisi tersebut, mengikuti kompetisi tersebut. Nah, pada saat itu aku datang ke tempatnya, lalu melihat banyak sekali para atlet yang sabuknya udah mantep-mantep pol. Sedangkan aku di situ pertama kalinya aku mengikuti kompetisi kejuaraan tingkat nasional pencaksilat dengan sabuk putih. Jadi itu first time aku, benar-benar first time aku untuk mengikuti kompetisi tersebut dan masih menggunakan sabuk putih. Tuh aku jadi langsung merasa pesimis dong. Waduh, gila sih ini, kayaknya gue bakal kalah nih, nggak bisa jadi juara nih, nggak bakal bisa gue nggak bakal bisa nih lawan atlet yang akan jadi lawan gue gitu kan. Jadi rasa pesimis itu terus mengambang-ambang di pikiran aku. Di situ saat pokoknya di situ tuh aku jadi medok. Jadi pokoknya di situ aku merasa super deg-degan, grogi, bingung, takut. Pokoknya semua rasa jadi campur aduk. Tiba saat waktunya saya maju untuk tanding, yang tadinya saya grogi, groginya itu parah banget, tiba-tiba semua menjadi berubah drastis. Karena di sini aku terus meyakinkan diri aku bahwasannya aku tuh sebenarnya bisa dan bisa. Lalu dengan rasa percaya diri aku dan keberanian aku untuk melawan rasa pesimis aku, jadi untuk melewati semua pikiran-pikiran yang membuat aku jadi pesimis, aku terus melawan dengan meyakinkan aku untuk selalu bilang bisa. Dan akhirnya guys, alhamdulillah aku bisa melewati semua itu. Aku bisa menghilangkan rasa pesimis aku, konsep diri pesimis aku yang sangat buruk itu dengan rasa keyakinan aku, dengan kepercayaan diri aku untuk bisa melewat. Dan alhamdulillahnya lagi aku mendapatkan juara 1. Nah, ini dia fotonya. Jadi gimana ya, tanpa di saat itu juga loh aku bisa, bukan bermaksud sombong ya, jadi entah kenapa jadi itu caranya tuh dengan meyakinkan dan percaya diri aja, yakin kalau aku bisa. Cerita itu tadi juga menjelaskan bagaimana saya menghadapi atau melawan dari konsep diri saya yang negatif. Cerita tersebut itu juga sebagai penjelasan bagaimana saya menghadapi atau melawan diri dari konsep diri saya yang negatif, yaitu salah satu itu tadi pesimis. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada tipe kepribadian. Oke, sesuai pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosenku, Bumia, pertanyaannya seperti ini. Kamu termasuk kepribadian yang mana sih? Kalau yang saya nilai nih ya, kayak bener aja gitu ya bahasanya. Oke, lanjut. Dari tipe kepribadian koleris itu, menurut penilaian saya 86%, pragmatis 80%, melankolis 70%, sanguinis 88%. Kok bisa? Kenapa? Tenang, pastinya akan aku jelasin kenapa aku bisa ngasih nilai segitu di setiap tipe-tipe kepribadiannya. Oke, yang pertama, aku suka yang namanya menjadi pemimpin. Tapi itu hanya di elemen tertentu aja, gak setiap elemen itu aku suka jadi seorang pemimpin. Jadi maksudnya ada suatu elemen yang dapat aku percaya dan dapat orang percaya bahwa aku itu bisa jadi seorang pemimpin di elemen tersebut. Ya kayak misalnya salah satunya itu
menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua kelas di kelas komunikasi interpersonal ini. Terima kasih teman-teman udah mempercayai saya untuk menjadi ketua kelas. Kedua, jujur saya bukan kepribadian yang memiliki 100% untuk menjadi pendengar yang baik. Kadang ada situasi yang membuat saya untuk tidak menjadi pendengar yang baik. Misalnya saya lagi gak mood karena ada masalah yang saya pikirkan, lalu ketika ada teman yang curhat, saya tidak mendengarkan dan memahami apa yang dia bicarakan. Ketiga, saya memiliki kepribadian yang suka bersosialisasi kepada banyak orang. Mau gimana pun dan dimanapun, saya lebih baik banyak berdiskusi dibandingkan diam. Hanya menikmati kesendirian gitu-gitu aku gak banget. Aku gak bisa kayak gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir, nah yang ini saya itu paling suka banget yang namanya berbicara, berkomunikasi. Pokoknya gak tahu kenapa aku seneng banget kalau udah berkomunikasi sama orang. Kadang sampai lupa waktu kalau udah ngomong tuh, suka terlalu asik. Oke, sekian video penjelasan tentang konsep diri dan tipe kepribadian di mata kuliah komunikasi interpersonal. Semoga mudah dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.